sudah membahas salah satu yang dipastikan mendapatkan azab kubur, yaitu mereka yang sampai meninggalnya tidak bertaubat dari dosa ghibah atau dari dosa mengupat orang lain. Selain diancam dengan neraka, dia mendapatkan siksaan di alam barzahnya. Kita sambung orang berikutnya yang Allah dan Nabi mengatakan dipastikan mendapatkan siksa di dalam kuburnya atau di alam barzahnya, yaitu mereka yang meninggal dalam keadaan tidak bertaubat dari zinanya. Jadi para penzina sebelum dicampakkan ke dalam neraka disiksa lebih dahulu di alam barzah yang menjadi pemanasan. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Furqan ayat 68. Allah katakan wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yazunun. Allah memulai kalimat dengan mengatakan orang-orang yang hidupnya, selama hidupnya tidak pernah melakukan kesyirikan dan juga tidak pernah membunuh orang lain kecuali dengan cara yang hak. Jadi selama hidup tidak pernah membunuh orang lain kecuali dengan cara yang hak, baru tidak berdosa. Dan yang hak itu yaitu diantaranya membunuh karena dibunuh atau disebut dengan qisas. Lalu membunuh murtad, membunuh murtad tidak berdosa karena orang murtad layak dibunuh, namun harus melalui keputusan pengadilan, hakim yang memutuskannya. Dan kemudian membunuh orang yang berzina setelah menikah dengan cara rajam, itu yang hak. Atau dalam hadis yang lain, membunuh para perampok yang mencoba merampok kita. Selain daripada itu, tidak halal dibunuh kecuali adanya petunjuk-petunjuk dan dalil-dalil dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Allah menyambung wala yazunun, dan mereka selama hidup tidak pernah berzina. Inilah orang-orang yang selamat. Wa may yaf'al dzalika yalqa asaba. Tapi yang berani melakukan itu, artinya salah satu dari 3 dosa besar ini berani dilakukan, yalqa asama, kata Allah, maka dia akan disiksa di dalam asam. Ada yang menafsirkan asama adalah lubang di dalam neraka Jahannam. Ada yang menafsirkan asama adalah lubang sebelum neraka Jahannam. Dan itu termasuk salah satunya adalah alam barzakh. Jadi disiksa oleh Allah di kuburannya, di alam barzakhnya, ketika dia melakukan salah satu dari zina ini, salah satu dari dosa ini, dan salah satunya adalah zina. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiada keraguan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mengatakan bahawa ada model siksa khusus bagi para penzina. Dalam hadis yang panjang dari Samurah bin Jundab, Rasulullah dijemput oleh 2 malaikat di dalam mimpinya. Ini sambungan dari hadis-hadis tentang siksa kubur. Karena rata-rata siksa kubur, tipe-tipenya, macam-macamnya bergabung dalam hadis ini, dan hadisnya sangat panjang. Jadi ketika Nabi dibawa oleh 2 malaikat dalam mimpinya, dan mimpi Nabi itu hak, berbeda dengan mimpi kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, innahu atani al-laila atiyani wa innahuma ibta'tani wa innahuma qala li intaliq. Ketika aku dijemput oleh 2 malaikat, kata Rasulullah, kemudian aku dibawa ke satu lembah, dan kemudian setelah dinampakkan satu siksa,
Malaikat tidak menjelaskan lebih dahulu. Mereka hanya mengatakan, intalik Muhammad, pergi, kita jalan lagi, kata malaikat. Wa inni intalaqtu ma'ahuma, dan aku kemudian melanjutkan perjalanan bersama dua malaikat tadi. Fantalaqna fa'atina ala misli tanur, dan sampailah kami di dalam satu lembah, dan di lembah itu ada tanur. Tanur itu panci, periuk yang besar, tentunya besar sekali. Qala fahsib annahu kana yaqulu fa iza fihi laqit wa aswad. Kata malaikat, perhatikanlah wahai Muhammad, dengarkanlah, dan ku dengarkan di dalamnya suara jeritan-jeritan. Dalam periuk besar itu suara jeritan-jeritan yang sangat kencang, artinya kerasnya menerima siksaan. Qal fattala'na fihi, lalu kami mendekat ke periuk itu. Fa iza fihi rijalun wa nisa urat, dan kami mendapatkan di dalam periuk itu telah berkumpul laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang. Wa iza hum ya'tihim lahabun min asfal, dan mereka sedang berada di bawah, di punggung periuk, jadi di lapisan bawah periuk. Ketika api menjalar dari punggung periuk, maka terangkatlah air rebusan. Jadi dalam itu ada air rebusan. Ketika api menyala, maka mendidihlah air tersebut, terangkatlah mereka dari bawah, jadi menuju ke mulut periuk. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahawa para ulama mensyarah periuk itu modelnya lebar di bawah, tertutup di atas. Jadi model periuk seperti ceret yang lebar badannya tapi punya mulut di atasnya. Jadi ketika dibakar, mendidih api, air ini naik ke atas puncak. Disitulah laki-laki dan perempuan telanjang itu menggelepar-gelepar sampai ke atas periuk. Lalu kemudian api itu meredup lagi, mereka turun lagi ke punggung periuk tadi. Dan terus mereka mendapatkan hal tersebut hatta ila yaumil qiyamah, sampai ke hari kiamat. Dan ketika selesai perjalanan Rasulullah, malaikat bertanya, malaikat menjelaskan tentang kejadian tadi. Lalu malaikat mengatakan, wa amma rijal wan nisa al-uran alladhina fi misli bina'i tanur. Muhammad, tadi yang engkau lihat laki-laki dan perempuan yang berada di dalam periuk, di dalam sebuah bangunan periuk. Ini bukan periuk kecil-kecil yang muat manusia sampai ribuan. Lalu kemudian malaikat mengatakan, fa innahum az-zunad waz-zawani. Mereka lah yang dulu di dunia perempuan-perempuan penzina, laki-laki penzina. Hadis riwayat Bukhari. Jemaah maka Allah, begitulah siksa kepada orang yang ahli zina. Semakin dekat dengan kiamat, salah satu daripada dosa yang akan merajalela, kata Nabi, adalah zina. Kata Rasulullah, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta ya'ti qaumun min ummati, sampai ada di antara umatku yastahilluna al-harir wal ma'azif wa yadhharu zina. Tidak akan terjadi kiamat sampai di antara umatku ada yang menghalalkan sutra. Jadi sudah mulai bicara mengelabui hukum. Sutra haram bagi laki-laki, itu pakaian surga, dibolehkan bagi perempuan, karena perempuan salah satu perhiasan surga. Tapi ada umatku yang menghalalkannya, dan ini telah terjadi. Umat-umat Muhammad tidak peduli apa yang dia pakai. Kemudian wal ma'azif, akan terjadi kiamat ketika musik sudah dihalalkan. Arti musik di sini adalah musik yang sifatnya diharamkan syar'i. Karena ada khilaf di antara para ulama bagaimana dengan musik-musik yang dianggap tidak melawan syar'i, seperti bentuknya nasyid, salawat dan satu sejenis-jenisnya yang tidak diiringi dengan musik-musik yang gedam-gedung. Sebagian ulama masih mengatakan boleh.
Sebahagiannya mengatakan haram, memukul mutlak haramnya musik. Tapi tidak semua ulama setuju mengatakan tentang haramnya musik, apalagi musik-musik yang menyentuh urusan-urusan agama, artinya membangkitkan ghairah untuk beragama. Dan ini banyak kitab yang membahasnya. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat sampai merajalelanya zina. Bagaimana bentuk merajalelanya zina? Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nanti menjelang kiamat seorang laki-laki akan menerkam seorang perempuan. Arti bahasa menerkam di sini, dia akan memacari, menzinai, memperkosanya, menghamilinya. Bahkan berani mereka lakukan zina fit tariq, di tengah-tengah jalan. Lalu waqala khiyarukum, dan orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling alim di antara kalian, ketika tahu bahwa mereka sedang berzina di tengah jalan, apa yang dia katakan? Dia tidak melarang zina itu. Dia cuma mengatakan, kalau mau berzina jangan di sini. Kedih belah deh bintih kedih, baik deh bak kau. Kalau mau berzina jangan di sini, ke sana. Cari kamar sana. Zina tidak dilarangnya, tapi yang dilarang jangan zina di sini. Itu orang yang terbaik di antara kalian menjelang kiamat, itu perkataannya. Artinya itulah kekuatan kita melarang zina di akhir zaman. Makanya zina hari ini di hotel-hotel, siapa yang melarangnya? Tidak ada. Apalagi kalau punya backing orang yang kuat-kuat, siapa yang melarangnya? Tidak ada. Hari ini kita hanya berani melarang yang di tengah-tengah jalan. Itu pun kalau berani. Berjalan di waduk saja kita keliling, melihat laki-laki perempuan berpasangan. Berapa orang yang hari ini yang berani memberhentikan motornya lalu menampar dua orang tadi? Tidak ada. Kenapa? Dilapor ke polisi, dilapor ke undang-undang, yang kena orang nampar. Maka kita hari ini disibukkan dengan urusan-urusan khilafiyah, disibukkan dengan urusan qunut, disibukkan dengan urusan-urusan tunjuk jaro goyang atau hana goyang, disibukkan dengan jumlah rakaat tarawih yang berulang-ulang tiap tahun. Orang berzina merata, siapakah yang melarangnya hari ini? Akhir zaman, kiamat segera terjadi, dan salah satu penyakit paling hebat adalah zina. Lihatlah sekeliling kita, lihatlah bagaimana merebaknya zina hari ini. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, apa penyebab kehancuran kita hari ini? Penyebab terjadinya zina, yang pertama, dilahirkannya generasi-generasi laki-laki yang tipis imannya, kurang didikan agamanya, tidak ditanamkan rasa takut kepada Allah dari kecilnya, tidak diberitahu bahwa ini maksiat besar. Lahirlah dia dalam keadaan apa adanya. Dari SD tidak dilarang oleh orang tuanya, diberikan fasilitas HP, diisi pulsanya, berkumpul di bawah tiang-tiang wifi, membayar 3.000 untuk mereka yang punya tiang wifi, mau buka apa saja terserah. Tidak ada nasihat dari orang tua, nak ini haram, nak ini tidak boleh. Dulu Masya Allah, kakek-kakek kita, siapa yang tidak suka dengan perempuan? Normalnya suka dengan perempuan. Karena itu salah satu daripada fitrah kita laki-laki. Yang tidak suka perempuan berarti hana bereh. Apalagi yang suka laki-laki, lebih hana bereh lah. Tapi Masya Allah, kakek-kakek kita dulu, mereka punya rasa malu, aib sekali. Kedapatan di jalan sedang bergandeng tangan, kedapatan di jalan anak perempuan dibonceng di belakang sepeda, malu sekali rasanya. Orang jahiliyah pun berzina, tapi mereka menutup pintu-pintu rumah mereka. Mereka berzina di dalam kegelapan. Hari ini anak kita SD sudah tahu cara berzina. Setiap pop up itu yang muncul tiba-tiba, sedang main game tiba-tiba muncul gambaran-gambaran orang berzina. Hari ini ketelanjangan dianggap biasa. Perempuan-perempuan bugil, telanjang, memakai baju apa adanya, dianggap pandangan biasa. Di dalam game anak-anak pun pakaiannya pun pakaian orang-orang yang tidak boleh dilihat. Dibuat bentuk-bentuk kartun yang seksi-seksi. Siapa yang melarangnya?
Banyak orang tua hari ini mengatakan yang penting baik perkara rumah ke apa? Jangan ganggu mamak sedang kerja, jangan ganggu ayah sedang kerja. Ini HP ambil, mau main suka-suka mainlah. Berkumpul dengan kawannya, muncul WA kepada sesama anak SD. Kamu suka sama fulan, nanti kamu begini, nanti waktu SMP jadian ya, nanti Masya Allah. Hilang sudah harapan kita. Padahal Allah mengatakan waliyakhshal ladzina la law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa. Takutlah engkau kalau engkau nanti meninggalkan anak-anak dengan keadaan yang lemah. Lemah apanya? Bukan cacat kaki, karena orang-orang yang cacat dekat dengan surga. Bukan lemah gara-gara autis, karena orang autis dekat dengan surga. Bukan lemah ekonomi, karena orang ekonomi pun dekat dengan surga. Tapi yang dimaksud Allah adalah takutlah engkau mempunyai anak yang lemah imannya. Hana ya lima. Dan ini akibat apa? Salah kita. Kita biarkan dia terjebak di dalam zinanya, di dalam pandangan-pandangan zina. Padahal Allah telah mengatakan wala taqrabuz zina. Janganlah engkau mendekati zina. Allah tidak katakan langsung la tazni atau la taznu. Allah katakan jangan dekat, karena jalan yang menuju zina itulah penyebab terjadinya zina. Gambar porno, video porno, kata-kata yang porno, lingkungan-lingkungan yang tidak lagi memperhatikan adab-adab seorang pelajar. Kita pergi sekolah, kita sekolahkan anak kita, kita antarkan dengan becak, dia melambaikan tangannya kepada orang tuanya, kita cium keningnya. Siapa tahu di sekolahnya dia lakukan apa? Tidak ada yang tahu. Satu lokal dikumpulkan bersama laki-laki perempuan. Ketika guru belum sampai, maka mereka saling bersentuhan, merayu-rayu. SMP, SMA, satu lokal, guru belum datang, apa yang terjadi? Lihatlah apa yang terjadi. Nah, yang berani duduk di atas lemung si laki-laki. Sebelum guru datang, yang perempuan duduk di atas lemung. Lemungnya apa masalah Indonesia? Pangkuan laki-laki. Kadang-kadang terhalang khutbah gara-gara bahasa apa. Berani. Nanti yang perempuan dalam lokal buat TikTok dengan rok-rok yang pendek, lalu berjoget-joget di depan laki-laki. Si laki-laki begitu senangnya mendapatkan pelayanan dari teman-temannya yang seksi. Ini sebab lahirnya generasi-generasi yang kurang dan tipis imannya. Lalu kemudian akibat daripada itu, nafsu syahwat tidak tertahan, karena terbiasa mata, hidung, mulut, sentuhan-sentuhan, terbiasa mengundang zina. Penyebab yang paling kuat zina yang kedua adalah lahirnya generasi-generasi perempuan yang hilang rasa malu. Hilang rasa malu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan min kalamin nubuwatil ula, dari nabi yang pertama, kata Rasulullah, nasihatnya kepada seluruh umatnya apa? Wa illam tastahi fa'mal ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, buatlah apapun yang engkau suka. Malu menjadi salah satu pintu iman. Begitu malu tercabut, hilanglah iman. Dulu perempuan membuka aurat, betis nampak, malunya minta ampun. Perasaan di hati, kalau seandainya menyukai seorang laki-laki, tidak berani disampaikannya. Tidak berani. Laki-laki pun begitu. Paling berani zaman-zaman dulu, Pak, itu masih 70-an, 80-an masih model begitu. Kalau mencintai seorang perempuan pun, paling laki-laki ini mengirim surat. Dikirim surat, ditaruh dalam bawah leping. Dalam bawah leping macam syahadi. Allah Akbar. Di dalam kelapa busuk. Betul kelapa busuk. Kelapa yang berlubang. Lalu dikirimkan utusan, tolong suruh jaga si Nyak Mah, tolong suruh jaga di ujung sungai. Saya mengirimkan surat. Dikirimkan surat melalui sungai. Itu bawah leping berjalan sendiri. Atau kadang-kadang dikirim melalui utusan, kirimkan surat ini kepada Nyak Mah. Ujung-ujungnya kawin sama yang kirim, Pak. Begitu malunya, menjumpai malu, mau buat duduk di mana malu, mau duduk berdua di kafe, malunya minta ampun. Perempuan-perempuan dulu tidak ada yang menghiasi kedai kopi. Cuba fikirkan kembali, tahun 90-an belum ada perempuan yang duduk menghiasi kedai kopi. Hari ini Masya Allah,
dengan celana jin, dengan baju jin, duduk di kedai kopi, hilang rasa malu, di depannya laki-laki, kemudian bersenda gurau, tertawa, terbahak-bahak. Tidak ada sedikit pun perasaan segan di saat kedai kopi itu dikelilingi oleh banyak laki-laki yang mungkin menikmati kecantikannya, menikmati tubuhnya. Tidak ada lagi. Baju ketat, Masya Allah, berkeliaran di kota kita. Bahkan orang-orang yang non-muslim begitu beraninya membuka, menampakkan auratnya, tiada lagi yang menahannya, tiada lagi rasa takut. Tidak tahu lagi bahawa dia sedang tinggal di Aceh yang selalu kita banggakan, Serambi Mekah. Berboncengan menjadi hal biasa. Berulang-ulang saya katakan bahawa di antara dosa pemimpin terbesar di saat membiarkan maksiat merajalela di kotanya. Maka kita merindukan pemimpin yang saleh. Rindu kita pemimpin saleh. Kami ini apalah, cuma andalan mik dan mimbar. Kami yang berbuat, belum berbuat kami duluan yang sudah ditampar. Coba kalau tanda tangan pembesar-pembesar agama, tanda tangan bersama pembesar-pembesar di sebuah tempat, didukung oleh aparat, lengkap sudah, selesai sudah. Sayang, kita menunggu kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seorang perempuan keluar dari rumahnya, kata Rasulullah, istasrafaha syaitan, dia dihiasi oleh syaitan. Laki-laki akan meliriknya, jalannya, pinggulnya bergoyang-goyang. Laki-laki meliriknya. Kalau perempuan yang berjalan, syaitan hinggap di mana? Di punggungnya. Hadis Nabi menyebutkan syaitan kalau perempuan keluar, hinggap di belakang punggungnya. Semua laki-laki akan memandangnya. Tapi kalau laki-laki yang berlenggak-lenggok, adakah kita yang melihatnya, Pak? Ketika kita keluar berlenggak-lenggok, hinggapkah syaitan di belakang punggung kita? Jangankan kita sama laki-laki, perempuan saja muntah lihat laki-laki berlenggak-lenggok. Jemaah maka Allah, begitu hebatnya busur panah syaitan. Perempuan dijadikan telanjang, dijadikan bugil, belum lagi tontonan, belum lagi gambar-gambar. Maka begitulah keadaan di akhir zaman. Berzina di tengah-tengah jalan, orang begitu beraninya, tidak ada lagi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang Allah muliakan, Rasulullah sudah mengatakan dalam satu hadis, iza taharatil fahisyah, kalau sudah merajalelanya zina, maka dipastikan illa fasyahum, Allah turunkan kepada kaum itu yang membiarkan zina merajalela. Allah turunkan kepada kaum itu apa yang Allah katakan, Nabi katakan, at-ta'un, Allah akan berikan wabah penyakit, wal auja', yaitu sesuatu wabah yang aneh, lam takun misla madad alaihim, belum pernah penyakit itu datang sebelumnya. Buka mata lebar-lebar, belum pernah kita kenal COVID-19, belum pernah kita dengarkan macam-macam model, Pak. Ini sudah mulai datang lagi, diberi nama baru, namanya Omicron. Wallahu a'lam, entah benar entah tidak. Kita katakan tidak benar, di depan kita jenazah terbaring dengan sesak nafas, tidak mencium bau, tidak merasakan rasa. Kita katakan benar, kita katakan tidak benar, kita jadi bingung sendiri. Tapi kenyataannya ada. Dan sampai hari ini walaupun berbagai cara dilakukan, belum berhenti penyakit ini. Kenapa? Kita lupa yang memberi penyakit Allah. Allah marah. Allah marah kepada kita. Kita tidak mencabut akarnya. Kita tidak menghentikan dosa kita. Yang kita cuma berbuat seakan-akan kitalah maha penyembuh. Itu belum lagi diambil manfaat oleh golongan-golongan tertentu. Jemaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala, baru di dunia kita sudah sibuk. Berapa tahun sudah COVID ini? Begitu tersiksanya kita, yang dulu kita begitu mudahnya pergi sana pergi sini. Masya Allah, hari ini begitu banyak yang membuat kita malas untuk bepergian. Ditahan sana, ditahan sini. Tapi tidakkah terfikir sedikit pun untuk taat kepada Allah? Dan hebatnya lagi, ketika kita beritakan tentang ini, maka kita diincar. Kita beritahu tentang dosa-dosa ini, kita diincar. Bukan pelaku maksiatnya yang diincar, orang yang sedang menahan pelaku maksiat yang diincar. Benar-benar akhir zaman.
zaman fitnah. Kata Rasulullah, akan terjadi sebelum turunnya Dajjal sanawatin khadda'an. Engkau akan mengalami tahun-tahun yang panjang yang penuh dengan penipuan, pengelabuan, dengan fitnah. Maka kata Rasulullah dalam hadis, berpeganglah engkau kepada kitab Allah dan sunnahnya. Genggamlah, gigitlah ajaran nabimu. Kalau tidak hancur, maka siapa keluarga yang selamat hari ini daripada zina? Yaitu keluarga yang menahan-nahan anaknya, walaupun anak itu akan mengatakan papa jahat, mama jahat, saya tidak dibiarkan. Anak-anak orang lain boleh kok nonton ini nonton itu, kenapa saya tidak dibiarkan bergabung dengan mereka? Walaupun ribuan kali dia mengatakan kita jahat, tapi kitalah orang-orang yang terbaik di hadapan Allah. Jagalah anak, jagalah istri, jangan jadi suami dayus. Jangan biarkan istri kita memakai baju ketat, dinikmati oleh orang banyak. Bodohnya minta ampun, istri-istri kita yang mahar, yang bayar mahar kita, yang kasih nafkah kita, yang nikmati orang lain. Bodohnya minta ampun dayus. Dia biarkan anaknya pacaran, dia tidak tanya, dijemput sekolah setiap hari oleh pacarnya. Kita tidak marah, malah kita merasa terbantu. Terima kasih ya nak, sudah dijemput, bisa hemat ongkos becak. Masya Allah, hancurlah hidup kita. Hari ini memang tiada lagi daya, tiada lagi upaya untuk menahan maksiat. Tapi Allah tidak lalai dengan semua kezaliman yang terjadi. Allah tidak lalai dengan maksiat kita. Cuma Allah menangguhkan azab kita karena kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan umat Muhammad, sudah habis dari dulu seperti umat-umat terdahulu. Maka bapa dan ibu yang Allah muliakan, tahanlah keluarga kita dari perbuatan zina, tahanlah anak-anak kita dari perbuatan zina. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita sampai ke pintu surganya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.